Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Arkan. Saya dari Prodi 05 PPKN 001 untuk memenuhi tugas mata kuliah yaitu Sosiologi Politik dosen pengampu Bapak Herdi Usmanjaya SPD MH Siti. Di samping saya sudah hadir calon DPRD Bapak Muhammad Ubaidillah SE dari Partai Dapil 6 Ciputat Timur, Partai Perindo. Saya ingin mewawancarai mengenai yang pertama, pandangan mengenai gerakan sosial yang tidak termasuk dalam partai politik dan contoh dari gerakan sosial yang tidak termasuk dalam parpol itu seperti apa sih Pak? Ya, gerakan sosial itu yang non politik biasanya gerakan yang dilakukan ormas independen. Saya kasih contoh, ormas independen adalah Pemuda Pancasila, dan kebetulan juga saya ini salah satu pengurus ranting Kelurahan Rengas Pemuda Pancasila. Memberikan contohnya kegiatan-kegiatan dari ormas independen ini biasanya yang kita lakukan adalah Jumat Berkah, terus program fogging, terus program donor darah, terus program tes kesehatan gitu. Jadi bedanya partai politik dan ormas non partai ya seperti itu jadinya. Seperti kayak saya sekarang sebagai caleg dari Perindo kan, jadi itu kaitannya dengan partai politik. Jadi kalau kegiatan sosial non partai itu adanya di Pemuda Pancasila, yang kebetulan saya sebagai ketua rantingnya yang saya lakukan ya yang tadi saya jelasin kayak Jumat Berkah, terus donor darah, fogging, sama tes kesehatan. Mungkin pertanyaan nomor satu seperti itu. Ya. Terus yang kedua, pandangan mengenai pemilu dan bagaimana strategi untuk mendorong generasi muda untuk berpartisipasi dalam pemilu itu seperti apa? Ya, nah kita tahu sekarang ini kan data pemilih yang ada di DPT ini kan hampir 60% itu pemilih muda, usia dari 18 tahun sampai dengan kurang lebih 40 tahun, yang seumuran lah sama saya kan. Nah, treatment yang saya pakai, bagaimana caranya anak muda ini biar tergerak hatinya mau mengikuti pemilu ke TPS lah, paling enggak jangan sampai golput anak muda kan. Yang pertama saya lakuin biasanya kita ngadain event game online, sepak bola, dan sekalian juga di situ mengedukasi kan bahwasannya pemilu ini kan jalan gerbang menuju sebuah kemajuan buat lingkungan, buat bangsa dan negara. Ya, saya ngajak juga ke teman-teman muda bahwasannya kita sebagai anak muda ya paling tidak punya rasa kepedulian terhadap pemilu itu sendiri. Gitu. Jadi mengurangi angka golput memang berat, tapi dengan treatment yang saat ini kita coba pakai media sosial baik di Instagram, Facebook, WhatsApp sampai TikTok yang sekarang ada. Bahwasannya kita juga ngajak buat teman-teman yang muda nih yang bisa dibilang Gen Z dan milenial, yuk bareng-bareng kita suksesin pemilu. Ini jawabannya. Terus yang ketiga, pandangan terhadap ketiga pasangan capres atau cawapres 2024 itu seperti apa Pak? Untuk pandangan capres cawapres saya lihat buat yang tiga-tiga ini bagus ya. Yang nomor satu juga Pak Anies Baswedan berpasangan dengan Pak Caimin, terus yang nomor dua Pak Prabowo, dan satu lagi Mas Gibran, terus yang pasangan ketiga Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Dari tiga pasangan ini saya lihat kualifikasinya bagus-bagus semua, tapi karena kebetulan juga saya di Partai Perindo yang memang mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud, saya lihat lebih mumpuni lah untuk jadi seorang presiden Pak Ganjar ini, karena pertama dia udah pernah jadi anggota DPR RI,
juga udah menjadi gubernur dan kualitas dari kepemimpinannya sudah teruji lah. Gitu. Terus yang keempat, jika Anda terpilih menjadi DPRD, apa yang ingin Anda realisasikan? Kalau saya kebetulan saya satu-satunya caleg yang ada di Kelurahan Rengas dari jumlah pemilih 18.000 warga Kelurahan Rengas. Saat ini yang nyalek cuma saya sendiri. Saya sih berpikirnya kalau memang ini rezeki saya jadi anggota DPRD Kota Tangerang Selatan, fokus yang pertama saya mendorong bagaimana caranya fasilitas kesehatan di Kelurahan Rengas itu bisa lebih maksimalkan, bisa diperbarui lagi dan ditingkatkan kualitasnya. Terus yang kedua juga konsen saya mendorong bagaimana caranya Kelurahan Rengas ini dan Kelurahan Rompo itu punya SMP. Karena kalau kita lihat dengan peraturan yang sekarang, siswa bisa bersekolah di negeri itu kan berdasarkan zonasi. Nah, banyak kendala di Kelurahan Rengas maupun Rompoa yang jarak zonanya dari rumah sampai sekolah itu tidak memenuhi persyaratan, gitu kan? Makanya itu konsen saya buat warga di lingkungan sini, kalaupun memang itu rezeki saya, itu yang saya dorong pendidikan dan kesehatan. Dan terutama juga saya mengajak teman-teman yang muda, bahwasannya jika nanti punya mimpi dan keinginan yang sama seperti saya menjadi calon legislatif, jangan pernah merasa minder akan keterbatasan. Jadikanlah keterbatasan ini menjadi sumber kekuatan kita. Karena yang saya lihat banyak kesempatan kita nih di teman-teman yang muda, apalagi seusia saya umur 35 dengan jumlah pemilihnya yang lumayan banyak 60%, ya kita berharap suara-suara anak muda sih terutama yang bakalan mengangkat diri saya. Sama satu lagi isu yang paling mendasar di lingkungan kita adalah bagaimana caranya ada warga-warga yang mungkin kurang mampu, dalam arti akses pendidikan yang cukup mahal, ya itulah yang jadi prioritas saya. Sama paling kalau saya lihat sekarang ini kan ya kita ketahui lah, saya apalagi di Partai Perindo ya, bukan partai yang besar gitu kan. Tapi saya yakin semua punya kesempatan yang sama dari KTP. Yang penting kitanya mau berusaha. Sama saya juga dulu kan berpikir nyalek itu harus punya uang banyak, kan? Tapi saya rasa kalau kita jalanin pelan-pelan juga nggak terlalu penting-penting banget. Memang asal kita rajin turun ke bawah, menyapa warga, mendengarkan aspirasi warga seperti apa, itulah yang jadi bahan concern kita. Karena secara idealis kan politik itu kan, apalagi seorang anggota DPRD ini kan sebenarnya kalau visi dan misinya ini, yang pertama visinya kan mendengarkan aspirasi warga, ya kan, misinya mendorong kebutuhan lingkungan. Nah, itulah yang harusnya kita nih sebagai muda dikasih kelebihan secara fisik lebih, ya kita manfaatin buat turun. Mungkin itu aja. Mudah-mudahan
teman-teman nih di Unpam juga punya kesempatan dan mimpi yang sama seperti saya, biar bisa jadi caleg juga, kalau perlu bisa jadi anggota DPRD Kota Tangerang. Sekian dari wawancara kita hari ini kepada Bapak Ubaidillah SE, dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.